Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat serta nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, aktivitas kita. Mudah-mudahan segala rutinitas aktivitas yang kita lakukan selama ini mendapatkan jujuran rahmat dan juga tentunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Shalawat beserta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada bagian umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para jamaah, para talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena nikmat merdeka ini adalah pintu dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita hidup merdeka, kita akan lancar, nyaman di dalam melaksanakan ibadah. Di dalam kemerdekaan kita akan nyaman, lancar di dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, melakukan aktivitas tanpa gangguan dan sebagainya. Maka salah satu rasa syukur kita atas nikmat daripada kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah dengan berusaha menghidupkan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Karena berapa banyak para leluhur kita, para pejuang kita, para pendahulu kita, mereka telah mengorbankan hartanya, darahnya, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai anak cucunya
tentunya memiliki tugas untuk merawat kemerdekaan ini, untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Di antaranya kita harus rukun antara satu dengan yang lainnya, harus bisa menghargai perbedaan yang ada, karena negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa. Potensi untuk terjadinya konflik itu sangat mungkin. Maka kita sebagai anak bangsa memiliki kepentingan dan kepedulian untuk menjaga kesatuan ini dengan kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita ini tidak sia-sia, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pelajaran fikih kita. Dari pembahasan minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak tasawuf, ya, tentang rohaniyah kita, tentang bagaimana perjalanan kita untuk menuju Allah, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Maka kita harus imbangi juga dengan syariat kita, agar ada keseimbangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, siapa orang yang belajar akhlak tasawuf tanpa dasar fikih, bahwa tasaddaq, maka dia akan menjadi orang yang kafir zindik, tidak mengetahui aturan-aturan syariat di dalam ibadah kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin, siapa orang yang belajar fikih namun tidak mempelajari akhlak, bahwa tafassak, maka orang tersebut akan berpotensi memiliki sifat karakter orang-orang fasik, akan memudahkan hukum, merekayasa hukum, mencari hukum-hukum yang termudah di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghelah bagaimana agar menjadi halal. Maka harus betul-betul antara akhlak batinnya dan syariat dohiriyah ini harus imbang. Bagaimana cara sholat yang benar harus betul kita pelajari. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana, ya, cara kita memahami cara bertoharoh, ya. Faslun fi syurutis sholah, asyartu ma yata'aqqabu alaihi sihhatus sholah, walaysa minha. Quddimat asyurut alal arkan li'annaha awla bitaqdim idhi syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholah wastiqraru fiha. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat di dalam sholat. Jadi yang namanya syarat ini kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kita pengen kerja, persyaratannya minimal dia sudah punya pengalaman kerja. Kemudian pendidikan yang pendidikan terakhirnya apa, kemudian surat keterangan dari kepolisian apakah orang tersebut pernah memiliki permasalahan hukum. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya nggak akan masuk kerja. Begitu juga di dalam kita ingin masuk ke dalam sholat, ingin melaksanakan sholat, harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ya, syarat ini adalah asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Syarat ini adalah sesuatu yang sahnya ibadah sholat kita ini akan terhenti kalau syarat tersebut tidak terpenuhi. Yatawaqqafu, dia akan tawakuf tentang sahnya sholat tanpa adanya syarat. Namun walaysa minha, namun syarat ini bukan bagian daripada sholat. Dia bukan instrumen dari sholat, tetapi dia mempengaruhi sahnya sholat. Paham ya?
Ya, ini syartu ma yajibu taqdim ala salat wastiqraru fiha. Dan juga syarat ini walaupun dia bukan termasuk dari bagian salat, tetapi dia harus dibawa di dalam salat sampai dengan akhir salat. Istiqrar. Ya, contoh bersuci, berwudu. Wudu ini bukan bagian daripada sholat. Wudu sendiri, sholat sendiri, sholat sendiri. Nah, ketika seseorang ingin melakukan sholat, maka dia disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Kalau dia punya hadas kecil, maka cara mensucikannya dengan cara berwudu. Nah, wudu ini bukan bagian daripada sholat, tapi syarat seseorang sebelum melakukan sholat. Nah, wudu ini walaupun dia bukan bagian daripada sholat, dia harus istiqrar, harus dibawa terus menerus sampai dengan sholat selesai. Maka misalkan kita sholat, wudu, sholat, kemudian di tengah sholat wudu kita batal, ya sholat kita batal. Walaupun dia bukan bagian daripada sholat, tetapi dia pengesah daripada sholat, dan dia juga harus dibawa di dalam sholat sampai dengan sholat selesai. Paham ya? Ini. Kemudian syurutus sholat khamsatun. Dua taharatun an hadasin wa janabatin. Bahwa syarat-syarat daripada sholat itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah taharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertama, suci dari hadas dan juga dari hadas besar, baik itu disebabkan karena ya mengeluarkan cairan, atau karena berhubungan badan antara suami istri, atau karena seorang perempuan selesai dari darah haidnya, darah nifasnya, maka wajib bagi dia untuk mensucikan dirinya. Nah, kalau hadas besar ini dengan cara mandi. Kalau dia belum mandi, masih memiliki hadas besar, yang pertama haram bagi dia untuk melaksanakan sholat. Berarti sholatnya gak sah. Di samping gak sah, dia juga berdosa. Nah, yang haram kan berdosa. Dia tidak boleh masuk masjid, dia tidak boleh baca Quran, dia tidak boleh pegang Quran. Nah, ini orang-orang yang punya hadas besar. Maka pahami bagaimana cara menghilangkan hadas besar kita, cara mandi kita, agar diri kita ini dalam keadaan suci. Ya. Jadi yang pertama daripada syarat daripada sholat adalah suci dari hadas dan dari hadas besar. Maksud hadas di sini hadas kecil, dan yang kedua dari hadas besar. Wa taharatu lugatan an-nadhafa wal khulus. Taharah itu sendiri apa? Ya, bersuci itu artinya apa? Jadi pahami ya. Baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa taharah itu ya apa namanya harus dalam badan bersih, nggak ada kotoran, ya itu bukan bersih. Jadi taharah secara fikih dengan taharah yang kita pahami selama ini beda. Pahami ya? Jadi taharah secara fikih, secara agama, dengan taharah atau bersih secara pemikiran kita, secara pemahaman kita beda. Contoh, di musola ini berserakan kertas, plastik. Ini kalau mata kita tidak bersih, tidak suci, benar tidak? Padahal yang namanya suci secara fikih itu bukan itu. Kalau itu kertas tidak ada najisnya, ya itu tetap dikatakan suci. Ya, jadi bukan suci itu identik dengan rapi dan tidak ada kotoran. Kalau itu adalah cara hidup sehat. Kalau mau hidup sehat ya harus bersih badan dari kotoran, ya dari debu. Kemudian tempat rumah kita juga harus bersih dari kotoran, dari hal-hal yang dipandang tidak enak dan sebagainya. Ini bersih, suci secara kita. Tapi kalau secara fikih, secara bahasa, at-taharah itu adalah an-nadhafatu wal khulusu minat
danas, yaitu bermakna bersih dan terbebas daripada kotoran. Atfun tafsirin, ya. Ad-danas ini kan maknanya adalah sesuatu yang dianggap jelek di dalam syariat, tapi bukan berarti sesuatu tersebut sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor. Contoh debu kan kita anggap kotor, tetapi secara syariat itu bukan danas. Bahkan di dalam agama debu itu bisa digunakan untuk bersuci, yaitu dengan cara bertayamum. Nah ini ya. Kemudian secara syariat bahwa suci itu artinya adalah rabbul mar'i al-mutarattibi alal hadasi awil najasi, yaitu menghilangkan penghalang yang terdiri dari hadas atau dari najis, ya. Jadi secara syariat yang namanya toharoh adalah menghilangkan penghalang yang terdiri dari hadas. Berarti kalau hadas itu bisa hadas kecil atau hadas besar, dan juga yang terdiri dari najis. Nah kemudian di dalam dijelaskan, ya, I'lam at-tahara asy-syar'iyyah laha wa ta'ani wad'un haqiqiyyun wa huwa itlaqu al-wasfi al-mutarattab al-fi'li wa huwa jawalul man'i al-mutarattabi al-hadasi awil khabasi wa in syi'ta qulta irtifa'ul man'i al-mutarattab ala dzalika wa majaziyun. Nah ada dua, ya. Jadi taharah secara hakiki, taharah secara majazi. Berarti kalau secara hakiki memang betul-betul menghilangkan dzatiyah dari perkara tersebut. Contoh seperti najis, ya. Kalau bab najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang kasat mata, seperti kotoran. Tapi kalau ainiyah itu nggak kasat mata. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering, di situ tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Nah, itu namanya najis tapi hukmiyah. Nah, cara penghilangannya ini pun ada cara metode masing-masing. Nah, ada juga, ya, taharah secara majazi, yaitu menghilangkan ajenas, kotoran-kotoran atau najis-najis seperti halnya al-uyubi minal hikbi wal hasadi wa ghairihima, seperti halnya penyakit-penyakit atau ilat-ilat. Di sini digambarkan seperti hikat, ya, hasud, dengki, sombong, sifat munafik, sifat-sifat buruk. Ini secara maknawi kita harus bersihkan, ya. Jadi bukan yang berkaitan dengan kotoran yang berserakan. Kalau kotoran yang berserakan itu adalah, ya, cara hidup sehat. Agar kita sehat, bersihkan rumah Anda dari kotoran secara syar'i bukan seperti itu, ya. Adalah terdiri dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga terdiri dari najis. Najis dibagi menjadi tiga, ada najis mughaladah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Ini yang dikatakan taharah, menghilangkan dari hal tersebut, yaitu dari hadas dan dari najis secara kasat mata atau secara dhahir. Nah secara maknawi ini menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, yaitu dari penyakit hati, ya. Pahami? Wal aula al-taharatu anil hadas al-wudu. Kemudian taharah yang pertama dari hadas adalah taharah yaitu berwudu. Wa huwa bidafil wa istima'ul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahat bi niyatin wa ibadiha ma'i tawaddu bihi. Nah, taharah yang pertama yang akan kita bahas adalah taharah dari hadas. Berarti yang di sini
dimaksud adalah hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Apa sih wudu? Wudu yang dibaca dhammah dan wawunya wudu. Ya, jadi makanya dalam bahasa Arab itu beda harokat aja sudah beda makna. Dibaca dhammah wawunya ini artinya menggunakan air pada anggota-anggota yang khusus yang diawali dengan niat, itu namanya wudu. Isti'mal ma'i, menggunakan air pada anggota-anggota yang khusus, yaitu anggota-anggota wudu. Nanti kita akan bahas anggota apa saja yang wajib untuk dibasuh di dalam wudu atau yang dinamakan dengan fardu wudu, anggota-anggota khusus, ya, menggunakan air pada anggota-anggota khusus yang diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Sedangkan kalau difathah dengan dibaca fathah wawunya ini memiliki makna beda, ya. Ma yatawaddau bihi. Nah, sedangkan wudu dengan dibaca dhammah fathah wawunya berarti wudu, yaitu sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Nah, kalau bahasa kitanya wadu, nah, ya, wadu. Kalau bahasa kitanya wadu itu tempat di mana digunakan untuk kita menggunakan air tersebut, katanya untuk berwudu. Kalau wudu itu menggunakan airnya, tapi kalau wadu, ya, kalau bahasa kita udah menjadi waduk, nah itu tempat penampungan air. Itu dari bahasa itu udah beda. Wawunya di dhammah sama wawunya di fathah itu memiliki makna yang beda, ya. Jadi jangan disamakan bahasa Arab dengan bahasa kita. Terkadang kita di dalam membaca surat, membaca hadis, membaca kitab-kitab ulama, ini perlu diperhatikan harokat-harokatnya, berarti yang berkaitan dengan ilmu nahwunya, kemudian ilmu syarahnya, ya, agar tidak salah di dalam arti dan maksud yang ingin kita kehendaki, terutama ketika kita berdoa, ya. Doa itu kan minta sama Allah lah. Kalau mintanya salah lah berarti tadinya minta pengen kaya atau artinya minta pengen susah lah. Kalau kaya lu doanya salah, ya, nggak paham artinya, ya. Wa kana ibtida'u wujubi ma ibtida'u wujubil maktubah lailatal isra. Kemudian awal diwajibkannya berwudu ini berbarengan dengan awal diwajibkannya sholat 5 waktu, yaitu pada malam Lailatul Isra. Jadi sepaket, ya, dengan wajibnya sholat, turun perintah untuk berwudu sebelum kita melakukan sholat. Wa syurutuhu ayil wudu. Nah, kemudian syarat di dalam wudu. Tadi kan syarat di dalam sholat yang pertama adalah harus suci. Suci di sini adalah suci dari hadas dan suci dari najis, ya. Hadas berarti korelasinya hadas kecil dan hadas besar. Najis berarti sesuatu yang dipandang syariat adalah sesuatu yang dilarang untuk kita manfaatkan, ya, dilarang bagi kita untuk kita manfaatkan, untuk dikonsumsi, untuk dipakai, untuk hal apapun, dijual beli, bahkan tidak boleh barang najis itu, ya. Jadi toleransi suci di sini suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, ya. Nah, kemudian di dalam wudu juga ada syaratnya, ya, yang harus kita pahami. Kasyurutil qasri, seperti halnya di dalam syarat mandi besar, yaitu ada 5 khamsatun. Ahadwa ma'u mutlaqin fala yarfa'ul hadas wala yuzilu an-najas wala yahsilu sya'irul tahara walau mas'unatan illal ma'ul mutlaq. Yang pertama daripada syarat berwudu adalah menggunakan air yang mutlak.
maka tidak akan bisa menghilangkan hadas, tidak akan bisa menghilangkan najis, tidak akan bisa digunakan untuk bersuci, walaupun itu satu ibadah yang sifatnya sunnah, kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Air yang di situ tidak ada embel-embel yang menempel pada air tersebut, ya air murni. Nah, bahasa kitanya air mutlak itu air murni. Nah ini contohnya air murni. Kalau dinamakan air aqua ya karena yang pertama kali berinisiatif membuat air kemasan produk aqua, makanya dinamakan air aqua. Padahal aqua itu nama merek, ini promosi itu ya, beli air aqua, padahal air gelas ini air murni, namanya air murni. Air yang di situ tidak ada embel-embel yang menempel pada air tersebut, harus air murni. Bila ini dengan tanpa embel-embel. Wa itrasaha min bukharil ma'i at-tahuri al-mutlaq, walaupun air tersebut sumbernya dari apa namanya? Rukhasul ma', ya. Dari apa namanya? Rebusan yang uap, rebusan air yang suci yang mendidih. Ya, misalnya kita merebus air, itu kan ada uapnya, ya, kemudian uapnya dikumpulkan ternyata menjadi banyak. Nah itu juga tetap dikatakan air tersebut air mutlak, hasil dari uap air yang direbus. Itu juga termasuk bagian dari air suci dan maksuh, atau dikatakan dengan air murni, atau air ya yang diam lama, kemudian di situ tercampur dengan sesuatu yang sesuatu tersebut ini menjadi hancur karena lamanya dalam air, selama air tersebut tidak berubah sifat, salah satu sifatnya. Ya contoh misalkan kayu direndam di air, itu kan lama-lama akan hancur. Dan kayu yang hancur tadi tidak mempengaruhi kemurnian air tersebut, tetap warnanya masih bening, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Ya. Allah ini muwafaqatil waqi, atau ada embel-embel, ada yang menempel pada air tersebut, tapi embel-embelnya ini sesuatu yang muwafaqatil waqi, ya, sesuai dengan realita. Memang realitanya seperti itu, contohnya seperti air laut. Nah, itu kan embel-embel yang selalu menetap yang namanya air laut. Nah itu juga tidak apa-apa, maksudnya tetap dikatakan air tersebut air yang suci mensucikan. Berbeda ketika air tersebut ini sudah ada sesuatu yang mempengaruhi kemurnian air tersebut, contohnya seperti air bunga mawar, air teh, air kopi, air susu. Embel-embel ini sudah mempengaruhi kemurnian dari air tersebut, maka air tersebut secara syar'i tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun dihukumi suci, tapi dia tidak bisa mensucikan karena sudah tidak murni lagi, kecampur teh, warnanya berubah menjadi air teh. Boleh nggak kita berwudu pakai air teh? Nggak boleh, walaupun airnya segambreng banyaknya, ya. Kemudian air sudah tercampur dengan susu, dia berubah menjadi air susu, bukan air murni lagi. Boleh nggak kita wudu pakai air susu? Nggak boleh, karena air tersebut sudah tidak murni lagi. Air kopi, air bunga mawar, ya. Perubahan di sini baik perubahan secara hissi atau secara maknawi. Secara hissi berarti air tersebut nampak berubah secara kasat mata, kemudian secara maknawi contohnya seperti air bunga mawar tuh yang dijual di kuburan-kuburan, itu kan warnanya berarti, aromanya juga baunya biasa, tapi dia sudah tercampur dengan perasaan bunga mawar sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci.
bersuci. Jadi syarat pertama di dalam berwudu adalah menggunakan air murni, yaitu air yang tidak terkontaminasi dengan sesuatu apapun yang bisa merusak kemurnian dari air tersebut. Kemudian ghairu musta'malin fi fardhi taharatin min raf'i hadasin asghara aw akbara walau min tuhri hanafin lam yarbi aw sabiyyin lam yumayyiz bi tawafin. Dan yang selanjutnya air tersebut juga air yang belum mustakmal. Mustakmal itu sudah digunakan. Dan air tersebut syaratnya belum digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghilangkan kefarduan daripada, contohnya di sini menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan juga digunakan untuk menghilangkan najis. Maka kalau air tersebut ini sudah digunakan untuk bersuci, air tersebut sudah tidak dikatakan air murni lagi, berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ya, dengan catatan airnya sedikit, pahami ya. Misalkan ada air sedikit, seember, kemudian kita berwudu dengan air yang seember tersebut. Cara berwudunya, kalau kita gak hati-hati, maka air seember tersebut semuanya nanti akan menjadi air mustakmal. Kalau sudah mustakmal, tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Misalkan contohnya begini, ada air seember, gak sampai kurang 2 kolah, ya. Kita berwudu ngambil di ember, kemudian kita basuh wajah kita. Nah, dari air yang sudah kita gunakan untuk basuh jatuh ke ember tersebut, maka air yang ada di ember tadi ini sudah dikatakan air yang mustakmal karena tercampur dengan air yang bekas digunakan untuk berwudu. Sedangkan posisi air seember tersebut ini posisinya sedikit, tidak memiliki kekuatan untuk mensucikan kembali dirinya. Berbeda kalau airnya itu sudah sampai ukuran 2 kolah, 60 sampai 70 meter sentimeter persegi. Itu kolah yang dikatakan sudah sampai 2 kolah, 60 sampai 70 meter persegi. Maka kalau mau aman, kalau punya kolah itu bikin ukurannya seperti. Jadi kalau kita wudhu langsung di kolahnya, air dari cipratan wudhu masuk lagi ke kolah, dia tetap suci karena dia punya kekuatan, ya. Nah, ini dalam masalah fikih. Jadi harus berhati-hati dalam berwudhu, ya. Jangan sampai air yang bekas kita berwudhu, ini jatuh kemudian ke air sedikit yang ingin kita lanjutkan membasuh tangan. Karena kalau sudah tercampur dari basuh wajah, nggak bisa digunakan untuk basuh tangan karena dia sudah mustakmal, gitu loh, ya. Jadi syarat yang kedua dari air yang murni itu airnya belum digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Karena kalau dia sudah digunakan untuk bersuci, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi kalau airnya sedikit. Nah, caranya bagaimana? Air yang sudah digunakan biar menjadi suci, mensucikan, bisa digunakan lagi, dicampur ke air yang lebih banyak. Caranya begitu, ya. Nah, ini di dalam madzhab Syafi'i, ya. Jadi, ya, syarat yang pertama di dalam wudu adalah menggunakan air murni. Maka ketika air tersebut sudah tidak murni lagi, misalkan tercampur kopi, susu, dan lain sebagainya, air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Yang kedua, air tersebut belum digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Kalau air tersebut sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis, maka air tersebut tidak bisa digunakan lagi. Pahami, ya, pahami ini. Maka
Makanya di dalam kita berwudu, nah itu lebih afdolnya lagi mengalir airnya ya tidak tercampur dengan air yang sudah kita gunakan untuk berwudu atau menghilangkan najis. Baik itu adas kecil maupun adas besar. Mandi juga begitu. Kalau kita mandi pakai ember, ya di rumah pakai bak, pakai ember, yang embernya itu kecil. Kalau kita mandi sambil berdiri, kalau udah pasti itu yang dari badan kita akan jatuh ke ember yang sedikit. Nah, maka air yang sudah kita gunakan ini kecampur, air yang masih murni kecampur dengan air yang sudah kita gunakan, air tersebut hukumnya menjadi mustahmal, maka tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu atau mandi. Pahami ya? Jadi pelan-pelan caranya, jangan sampai yang sudah kita gunakan mencampuri kepada air yang belum kita gunakan, yang tidak sampai 2 bulan. Walaupun air tersebut telah digunakan untuk bersuci dari orang-orang yang bermadhab Hanafi yang di sana tidak mensyaratkan niat. Ya, jadi kalau madhab Syafi'i, niat itu kan satu yang prinsip di dalam ibadah, harus ada niatnya. Wudu ada niatnya, sholat ada niatnya. Kalau wudu nggak niat tidak sah, berarti airnya belum digunakan, kan gitu ya. Kita cuma cuci muka doang nih, bukan buat wudu. Habis itu air kita kumpulin, bisa digunakan karena buat cuci muka doang. Yang nggak boleh ini, air tersebut telah digunakan untuk berwudu, menghilangkan hadas. Misalkan ember kita gunakan buat cuci muka doang, bersih-bersih, kita balikin lagi tuh ke air ember, masih bisa digunakan untuk bersuci, karena tadi menggunakannya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi buat cuci muka, berarti masih suci posisinya. Nah, dalam mazhab Hanafi, wudu itu tidak disyaratkan niat, sholat juga tidak ada syarat. Walaupun itu bekas wudunya orang Hanafi, tetap bagi kita air tersebut dihukumi mustahmal, sudah digunakan untuk bersuci, karena menurut mazhab Hanafi niat itu tidak wajib, ya tetap dihukumi mustahmal. Ausobian lebih majis, atau air tersebut telah digunakan oleh anak kecil yang belum tamyiz, anak-anak yang belum dewasa, ya ditawafin karena untuk tawaf, itu juga sudah dikatakan mustahmal. Wa izalati najasin walau ma'fwan anhu qalilan, dan juga sudah digunakan menghilangkan najis walaupun najisnya najis yang dima'fu. Ya, jadi najis itu ada kategori ma'fu. Ma'fu itu secara syariat dimaafkan. Contohnya seperti darah sedikit yang menempel di baju kita atau di wajah kita. Ini sah ketika kita sholat, di situ ada darahnya, walaupun itu dihukumi najis, tapi sedikitnya darah yang ada di baju atau di kulit kita itu dimaafkan atau diampuni di dalam sholat. Nah, kemudian kita bersihkan tuh dengan air. Nah, air yang bekas membersihkan najis tersebut kecampur dengan air yang sedikit, mustahmal. Walaupun secara hukum dia najisnya dimaafkan, tapi dia tetap dihukumi najis. Maka air yang telah digunakan untuk membersihkan najis, walaupun itu najis yang dima'fu, tetap air tersebut dikatakan air yang mustahmal. Qalilan, nah ini posisi airnya dalam keadaan sedikit. Air hala qadil mustahmal, maksudnya air yang sudah mustahmal tersebut ini air yang sedikit. Aidunal bullataini, maksudnya yang tidak sampai kepada ukuran 2 bulah, yaitu kurang lebih 60 sampai 80 ya sentimeter persegi. Jadi kalau airnya banyak, kali malam ya, kita cara misalnya bagaimana, tinggal loncat aja udah nyilem, naik dulu bangun selesai. Atau
atau punya junub ya sebesar ya ada air lalu larinya ke Kalimalang parkir di situ langsung nyelem nawaitul husla bangun selesai ya itu lebih gampang karena airnya banyak sekaligus mengalir atau pergi ke Tirtang ya kolam renang luas sekolah ya langsung nyemplung ya nah itu juga langsung hilang maksudnya ya 2 kolam itu 60 sampai 70 cm persegi ya Fa'in jumi'al musta'malu fabalaghul lataini famutahhirun. Nah kalau air-air yang mustakmal tadi nih ya yang sedikit kita wudu karena musim kering misalkan di musola di masjid diumumin kalau habis wudu jangan lupa airnya dikumpulin lagi ya di bawahnya siapin ember habis wudu airnya kumpulin ini kan mustakmal tuh tapi kalau dikumpulin banyak sehingga dobitnya bisa sampai lebih 2 kolam ini menjadi suci kembali selama tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi air itu memiliki sifat bau, rasa dan warna. Kalau air sedikit terkena najis ya tidak berubah sifatnya tetap najis ya ini ada air ini kecemplungan tai cecep belum buru-buru diangkat nggak berubah warnanya masih murni baunya nggak berubah rasanya nggak berubah tetap ini dihukumi mutaran najis karena tercampur najis tapi kalau air banyak terkena najis tapi tidak berubah sifatnya misalkan ada kolom masjid gede zaman dulu kan kolom banyak ada bangkai tikus ngambang dari kolom buru-buru diambil bangkainya kemudian airnya kemudian nggak berubah itu baunya enggak warnanya enggak rasanya juga enggak maka air tersebut dikatakan masih suci dan mensucikan karena dia sudah mencapai ukuran 2 memiliki kekuatan tapi kalau berubah sifatnya maka dihukumi atau tanah nah itu kalau paling malam gue bosan kan warnanya coklat nah itu coklatnya itu aslul hilqah ya jadi air yang dari penciptaannya sudah warnanya seperti itu karena tercampur tanah nah itu tidak mempengaruhi karena itu tercampur tanah coklat tanah beda sama kali yang di Jakarta itu udah kalinya diem warnanya hitam nah itu udah tercampur limbah agak ngalir itu mah ya karena itu kali Ancol kalau main ke sana itu kali gua hitam butek bau gak ngalir nah, kalau itu mah ya campur kencing lah campuran ya itu bukan alam itu kalau kali Malang ini buat minum ya sah kalau ini buat minum orang Jakarta itu minumnya dari kali Malang pak ya orang Jakarta minumnya kencing orang Bekasi karena pumpnya itu dari sini dia ya ambil dari sini ya orang Jakarta itu minumnya dari Kalimalang ya di pump melalui proses nah, dipahami ya jadi airnya ya kalau air sedikit dari air yang mustakmal kemudian dikumpulkan fabalagha dan dia telah sampai pada 2 bulan famutahhirun air tersebut menjadi suci kembali kamalau jumi'a al-mutanajjis seperti halnya dikumpulkannya air yang terkena najis begitu juga air yang terkena najis air sedikit terciprat air kencing ya itu kan berarti mutanajjis kalau air kencingnya bagaimana itu mah air najis mau dikumpulin sampai selaut juga air kencing ya orang sedunia kencingnya dikumpulin dia tetap air kencing beda air bukan najis banget air najis air bukan najis kalau air najis berarti sudah najis tapi kalau bukan najis itu air murni kecampur najis namanya najis nah bukan najis ini bisa disucikan caranya tadi dikumpulkan
dicampurkan sehingga melebihi dari 2 kolah, kemudian sifat daripada air ini sudah tidak ada. Fabala mulataini walam yataghayyar wa in qalla ba'du bitabrikihi, ya. Dan air tersebut sudah sampai ukuran 2 kolah ketika dicampurkan menjadi satu dari air-air yang terkena najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, walaupun setelah itu dipisah-pisah lagi tetap menjadi suci. Ini air kena najis dikumpulin semua jadikan satu, murni lagi, ya. Bau rasanya sudah murni lagi, bisa dipisah-pisahin lagi dah, sakwa lagi. Nah, itu suci lah, itu caranya, ya, itu caranya. Ini air sakwa banyak kena najis, kumpulin aja di satu airnya, udah jadi satu, ya, udah hilang tuh sifat-sifat airnya, udah nggak ada baunya, udah rasanya murni, ya, kemudian warnanya udah putih lagi, dipisah-pisah lagi, jadi suci. Nah, itu cara mensucikan air dari air mustakmal dan juga air tanah najis. Paulima akan istimal la yasbut illa ma'al qillatil ma. Maka dari hal ini air mustakmal itu akan berlaku hukumnya pada air-air yang sedikit, ya. Jadi kalau berwudu di kolam yang besar tidak masalah, air yang bekas kita berwudu kembali lagi ke kolam. Tapi kalau air sedikit ini akan mempengaruhi dari kesucian air tersebut, ya. Mudah-mudahan, ya, awal bahasan kita tentang fikih yaitu tentang thaharah mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kita bisa lebih hati-hati lagi dalam berwudu, ya. Karena tadi itu akan mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat kita. Wudunya benar tapi airnya najis atau mustakmal, nggak sah wudunya. Kalau wudu yang nggak sah, ya sholatnya juga tidak sah. Ini ada pengaruhan, ada hubungannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'afna bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una al-faqira faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unta wa zakara bi wa bina wa bikum lima tardadi qawlan wa biklan murama wa rizqil kula halalan daima wa akhillah ya man akhtabil khaira wa kulla syarr. Rabbana wasrif lana kulla su'in wa aqira bi ridwika al-uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun Wabla ta'diyan arasul maqam bi wasurat akraman syatar wa salatu laita wa salmustawa al-haq kita wal waba bi kitabina sijiba wa al-ali kirami kusrawa wa al-sabil masabil brawa mahdina bi hudan wa ja'ala min syabiri taqwala tuwalina wa liyam sibak wa la taj'alna min khalafa amra wa asra wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi dawis Allahumma wa tahiyyatu bi'as salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.